Shalom, sobat-sobat muda dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Giving My Best dengan judul Habits, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Sebelum kita bersama-sama menikmati firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di dalam masa muda ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Tentunya kami tidak bisa dengan sendirinya. Kami butuh firman Tuhan, bahkan kami butuh sesama kami yang bisa saling menguatkan, menasihati dan mengajarkan. Berfirmanlah bagi kami semua, termasuk bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sobat muda, 40% dari tindakan kita, tindakan Anda bukanlah sebuah keputusan yang sadar, tapi merupakan sebuah kebiasaan. 40% of your action are not conscious decision but habits. Tanpa kita sadari, setiap hari apa yang kita lakukan dari bangun pagi hingga kita mau menutup hari itu adalah hasil daripada sebuah rutinitas atau yang kita kenal dengan kebiasaan-kebiasaan. Ada orang yang biasa bangun pagi, yang pertama kali dicari adalah toilet, atau mungkin mencari handphonenya, atau mungkin juga mencari air putih atau kopi dan lain sebagainya. Nah, karena itu sangatlah tidak mungkin bagi saya dan teman-teman, bagi kita semua untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama kalau kita tidak mulai membangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sayangnya ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena itu, setiap kita pasti punya harapan, punya mimpi untuk bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Tidak lain tidak bukan untuk kita bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Memang kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguatkan kita. Tapi Roh Kudus juga minta supaya kita bertindak. Mulailah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru, agar kebiasaan yang lama itu dapat segera ditinggalkan. Teman-teman, yang pertama kita belajar di sini, kebiasaan yang baru itu tidak berhenti hanya di dalam sebuah perkataan yang baik. Seringkali kita mendengar bahwa kita mau berubah, bahkan kita mau meninggalkan kebiasaan yang lama. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai dengan 29, Rasul Paulus tuliskan di sini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini Paulus katakan, orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi. Tapi di sini dikatakan lebih lanjut, tidak hanya cukup dalam perkataan bahwa saya tidak akan mencuri lagi, tapi harus bertindak. Makanya Paulus bilang, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. So artinya teman-teman, perkataan yang baik itu memang baik, bagus didengar, tapi kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik itu. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sebuah perbuatan dimulai adalah akibat dari cara kita berpikir.
Jadi sekali lagi diingatkan di sini bahwa yang disebut dengan habit, yang disebut dengan kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Celakanya itu bisa menjadi gaya hidup, apalagi kalau itu perbuatan yang buruk. Teman-teman, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Kata berubahlah dalam versi Inggris itu digunakan kata transform. Dari situlah kita mengerti muncul kata transformasi. Transformasi itu terjadi dimulai dari cara kita berpikir. Tadi sempat disinggung sebelum kita membaca ayat ini bahwa kebiasaan-kebiasaan itu kalau kita mau merubah yang tidak baik itu menjadi baik, maka kita harus terbiasa untuk mulai berpikir perkara-perkara yang baik, bahkan perkara-perkara yang benar. Karena itu di dalam perjanjian baru tulisan Paulus mengatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Perubahan cara kita berpikir menentukan kebiasaan yang akan kita lakukan ke depannya. Berpikirlah dikatakan di sini. Berpikirlah dengan baik, maka kebiasaan-kebiasaan yang benar akan menguasai hidupmu. Berpikirlah dengan benar, maka kebiasaan-kebiasaan yang benar akan menguasai hidupmu. Sekali lagi, kita harus mulai sebuah kebiasaan yang baru untuk dapat meninggalkan kebiasaan yang lama. Bagaimana caranya? Mulailah berpikir dengan benar seperti yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Nah, yang kedua, melakukan pekerjaan yang besar itu harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Saya percaya setiap kita pasti punya tanggung jawab kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang diberikan oleh orang tua kita mungkin. Namun kita belajar juga daripada Daud. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan 37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa." Perhatikan teman-teman, dikatakan sini, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Wow, di sini dikatakan bahwa ayat 34, Daud berusaha menyatakan kebenaran kepada Saul bahwa Daud sudah terbiasa menggembalakan kambing domba yang tidak terlalu banyak. Hanya 2 sampai dengan 3 ekor ternak. Dan Daud melakukannya. Dan Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh. 35 selanjutnya, "Maka aku," ini Daud ya, "aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ini keren banget. Kebiasaan Daud dari hal yang kecil. 37. "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Maksudnya Goliat. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Dan akhirnya Saul merestui, mengizinkan Daud untuk pergi berperang. Kemenangan Daud bukanlah hasil dari sebuah kebiasaan matematika orang dunia. Halo, tapi Daud terbiasa hidup mengandalkan Tuhan, maka hidupnya menjadi luar biasa. Tanggung jawab atau kebiasaan yang kecil Daud lakukan bukan dengan kekuatan dirinya, namun dengan kekuatan mengandalkan Tuhan.
Saya berdoa teman-teman, yuk andalkan Tuhan dari perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan kepada hidupku dan hidupmu. Yohanes 15 ayat 5 katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam terjemahan lain kalimatnya bilang begini, di luar aku, artinya tanpa Tuhan. Tiada beserta Tuhan, terpisah dariku dan tidak bersama aku. Perkara kecil yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan, maka hasilnya adalah nol. Apalagi perkara yang besar. Karena itu belajarlah memiliki kebiasaan seperti Daud, mengerjakan perkara kecil dan melibatkan Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Daud dari sejak muda. Stephen Covey mengatakan begini, bahwa penelitian menghasilkan orang-orang yang sukses di dalam dunia ini memulai kebiasaan yang sama secara rutin. Jadi ternyata orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses dalam dunia ini pun mereka punya sebuah habits, kebiasaan. Namun bedanya dengan kita, mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu secara rutin, secara benar. Contoh lain di dalam Alkitab, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Buat saya dan teman-teman, kita sebagai orang percaya, kebiasaan yang baik jika dikerjakan dengan sebuah rutinitas, cepat atau lambat akan bertemu dengan kairosnya Tuhan. Amin. Dengan waktunya Tuhan. So artinya kerjakanlah dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, dalam bagian terakhir, kebiasaan yang baik harus dijaga dengan sebuah pergaulan yang baik. Tentunya kita harus punya komunitas yang tepat dan benar. Dalam bagian lain, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Dalam versi mudah dibaca, janganlah menjadi bodoh. Pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Wow, jangan-jangan kita mungkin sudah memiliki sebuah komunitas yang membuat kita tidak lagi mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Ya mungkin kita punya kebiasaan mabuk-mabukan kah? Pornografi kah? Mungkin main game online terlalu berlebihan kah? Atau narkoba kah? Dan masih banyak lagi yang ditawarkan oleh dunia ini. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata begini, masa depan Anda, masa depan kita adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda, yang saya dan teman-teman telah lakukan. Kalau ingin menikmati masa depan bersama dengan Tuhan, janji Tuhan, memang Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan buat hidupku dan hidupmu. Namun Tuhan juga mau kita bekerja bersama-sama dengan Dia. Milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Semakin kita miliki kebiasaan-kebiasaan yang baru, berkenan di hadapan Tuhan, semakin cepat kita akan menemukan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, dan Tuhan akan mempromosikan hidupku dan hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman, dan lakukanlah, milikilah habit, milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar di mata Tuhan dan di hadapan sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba percaya firman-Mu itu hidup dan firman itu menjadi remah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda. Mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada temanmu, sahabatmu, komunitasmu, kepada gerejamu, supaya makin banyak orang-orang muda yang dipulihkan hidupnya dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar, sehingga engkau pun menjadi berkat teladan dimanapun engkau berada. Di kampus kah, di sekolah, mungkin di marketplace, bahkan di tengah-tengah keluarga dan bangsa
dan negara ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai teman-teman semua. Haleluya, haleluya, amin, amin.